fakta mengenai Albani, apakah dia termasuk al-muhaddis atau al-hafidh atau hujjatul Islam atau al-musnid. Mari kita simak penjelasannya. Apakah Albani termasuk muhaddisin? Jawabannya, Albani itu bukan muhaddis. Karena muhaddis adalah orang yang mengumpulkan hadis dan menerima hadis dari para periwayat hadis. Sedangkan Albani tidak hidup di masa itu. Ia hanya menukil-nukil dari sisa buku-buku hadis yang ada pada masa kini. Kita bisa lihat Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis berikut sanad dan hukum matannya, hingga digelari sebagai huffazud dunya atau salah seorang yang paling banyak hafalan hadisnya di dunia. Coba lihat dalam kitab Tadhkiratul Huffaz. Dan beliau tak sempat menulis semua hadis itu. Beliau hanya sempat menulis sekitar 20 ribuan hadis saja. Maka 980 ribu hadis lainnya sirna ditelan zaman. Kemudian Imam Bukhari. Imam Bukhari itu di masa mudanya hafal sekitar 600 ribuan hadis berikut sanad dan hukum matannya. Namun beliau hanya sempat menulis sekitar 7 ribuan hadis saja pada Sahih Bukhari dan beberapa kitab hadis kecil lainnya. Dan 593 ribu hadis lainnya itu sirna ditelan zaman. Begitu juga dengan para muhaddis besar lainnya seperti Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan ratusan muhaddis lainnya. Sekarang siapa itu muhaddis? Jadi muhaddis itu adalah orang yang berjumpa langsung dengan perawi hadis, ya, bukan berjumpa dengan buku. Sedangkan Albani ini dia hanya berjumpa dengan sisa-sisa buku hadis yang ada di masa kini. Kemudian apakah Albani itu termasuk hujjatul Islam? Jawabannya, Albani bukan pula hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu adalah gelar bagi yang telah hafal 300 ribu hadis berikut sanad dan hukum matannya. Bagaimana mungkin Albani mau hafal 300 ribu hadis, sedangkan pada masa kini jika semua buku hadis yang tercetak itu dikumpulkan, maka hanya mencapai kurang dari 100 ribu hadis saja. Al-Imam An-Nawawi itu adalah hujjatul Islam. Demikian pula Al-Imam Al-Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau itu digelar sebagai hujjatul Islam, dan banyak imam-imam yang lainnya. Kemudian selanjutnya, apakah Albani itu termasuk Al-Hafiz? Al-Hafiz itu adalah yang hafal 100 ribuan hadis dengan sanad dan hukum matannya. Jawabannya, Albani itu bukan pula Al-Hafiz. Kenapa? Karena ia banyak menusuk fatwa para muhaddis. Ini menunjukkan ketidakfahamannya akan hadis-hadis tersebut. Kemudian apakah Albani itu adalah al-musnid? Al-musnid itu adalah pakar hadis yang menyimpan banyak sanad hadis yang sampai pada Rasulullah. Jawabannya tidak. Albani itu juga tidak bisa dikatakan al-musnid. Jadi al-musnid itu dia memiliki sanad hadis dari dirinya, dari gurunya, kemudian dari sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Itu namanya al-musnid. Dia menyimpan sanad hadis yang jelas. Orang yang banyak menyimpan sanad seperti ini itu digelari al-musnid. Sedangkan Albani dia itu tidak punya satupun sanad hadis yang muttasil atau yang sambung. Silakan Anda cek di buku-bukunya Albani itu. Para muhaddisin berkata, tiada ilmu tanpa sanad, ya, tiada ilmu tanpa sanad. Maksudnya apa? Semua ilmu hadis, fikih,
tauhid, Al-Quran, itu harus ada jalur gurunya kepada Rasulullah SAW, atau kepada sahabat, atau kepada tabi'in, atau kepada para imam-imam. Maka jika ada seseorang yang mengaku pakar hadis dan berfatwa namun ia tak punya syarat guru, maka fatwanya itu mardud, tertolak, dan ucapannya dhaif dan tidak bisa dijadikan dalil untuk diikuti karena sanadnya maqtu'. Maka saya bertanya kepada teman-teman Wahabi Salafi yang sering menjadikan Albani sebagai rujukan. Coba berpikir, apa pendapat Anda semua dengan seseorang manusia yang muncul di abad ini, lalu menukil-nukil sisa hadis yang tidak mencapai 10% dari hadis yang ada di masa itu, lalu berfatwa ini dhaif, ini sahih. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silakan Anda jawab sendiri. Silakan Anda berpikir, silakan buka pikiran Anda, silakan buka wawasan Anda. Apakah pantas seorang Albani yang hidup baru-baru saja ya, tahun 1000-an Hijriah, apakah pantas itu digelari sebagai muhaddis dan pantas dijadikan rujukan? Nah, silakan kita berpikir sendiri. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita dari Salafi Wahabi itu bisa memahami, ya, bisa memahami dan bisa membedakan mana muhaddis, mana yang bukan muhaddis, mana yang hujjatul Islam, mana yang bukan hujjatul Islam, mana yang musnid, mana yang bukan musnid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.